Bisa, Pak. Ya, Pak. Kita langsung ya, kalau saya sudah kelihatan, kita langsung ke padatan. Oke, ada kristal padat. Jadi kita akan mempelajari mengenai beberapa sifat kaitannya dengan padatan. Apakah padatan itu nanti berupa unsur, contohnya misalkan logam-logam. Oke. Kemudian apakah itu molekul? Oke, molekul, apakah itu molekul ionik? Apakah molekul molekuler misalkan? Ya. Jadi apa yang maksud dengan kristal padat atau padat kristal? Kira-kira ya jelas di sini. Ada suatu keteraturan. Apakah keteraturan atom-atom penyusunnya atau molekul-molekul penyusunnya ya di dalam suatu sistem tertentu. Oke, jadi ada keteraturan, pengaturan daripada atom-atom biasanya untuk logam atau molekul-molekul biasanya untuk senyawa berkaitan dengan molekul dan sebagainya ya. Oke. Nah, di samping ada padatan kristal, ada juga padatan amorf. Kalau amorf artinya tidak teratur, ya, tidak memiliki keteraturan, kira-kira seperti ya. Jadi atom-atom penyusun atau molekul-molekul penyusun daripada senyawa yang bersangkutan atau padatan yang bersangkutan tidak memiliki keteraturan yang pasti, artinya tidak teratur, kira-kira itu yang dikenal sebagai padatan amorf. Oke, berikutnya biasanya di dalam padatan kristal, nah ada unit yang terkecil. Oke, unit yang terkecil daripada sistem padatan kristal itu maka dikenal sebagai unit sel atau sel unit, kira-kira situlah ya. Jadi padatan ada sistem terkecil dari struktur padatan kristal ya atau kaitannya dengan itu yang dikenal sebagai sel unit. Nah, kalau kita perhatikan di sini sel unitnya itu 3 dimensi. Bisa segi 4, bisa kaitannya dengan kubus misalkan. Oke, bisa kaitannya heksagonal dan sebagainya. Oke. Jadi sekali lagi unit sel adalah yaitu unit struktur terkecil yang merupakan pengulangan daripada padatan kristal. Nah, kalau padatan kristal itu terdiri dari beribu-ribu unit sel. Oke. Nah, unit sel yang terkecilnya itulah dikenal sebagai unit sel atau sel unit, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, di dalam sel unit inilah atom-atom mengisi sel unit secara teratur khusus untuk padatan kristal. Jadi saya ulang sekali lagi bahwa di dalam sel-sel unit inilah atom-atom atau molekul-molekul tersusun secara teratur ya. Nah, sebagai contoh misalkan ada yang kenal sebagai titik kisi. Titik kisi. Nah, apa itu titik kisi? Nah, titik kisi ini bisa saja berupa atom. Oke, bisa saja nanti berupa molekul atau bisa juga berupa ion. Jadi bermacam-macam di sini ya titik kisi. Jadi di dalam suatu unit sel itu terdiri dari titik kisi. Oke, titik kisi yang menyusun daripada sel unit. Sedangkan padatan kristal itu nanti tersusun oleh banyak sel unit, kira-kira itu seperti contoh diberikan di gambar berikut. Oke, saya kira nggak masalah. Sekali lagi, di dalam sel unit itu ada titik-titik kisi, di mana titik-titik kisi itu nanti bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa juga berupa ion, ya tergantung daripada padatan kristalnya apa. Kalau padatan kristalnya logam, bisa saja berupa atom. Kalau padatannya kristalnya berupa molekul, bisa saja nanti titik kisinya itu adalah berupa molekul. Kalau berupa ion, ya berupa ion. Kira-kira nanti kita lihat langsung ya. Oke, berdasarkan
koordinat kartesius. Nah, ini kan ada koordinat kartesius. Kalau saya tuliskan di sini, ini adalah ini adalah koordinat kartesiusnya, ada Z, X misalkan, Y, dan Z. Kemudian ada sudutnya, tadi kan, yaitu ada sudut alfa seperti di bawah ini. Alfa, gamma, beta. Nah, berdasarkan panjang daripada koordinat kartesiusnya dan berdasarkan sudut antar koordinat kartesius ini, yaitu alfa, beta, dan gamma, maka sel unit dapat dibagi menjadi 7. Oke, sel unit dapat dibagi menjadi 7 jenis. Ada yang dikenal sebagai yaitu kubus sederhana. Perhatikan kubus sederhana ini, di mana panjang daripada rusuk sama panjangnya. Kemudian sudut daripada alfa, beta, dan gamma itu sama, yaitu sama-sama 90 derajat Celcius. Oke. Jadi panjang daripada rusuk saya bisa tuliskan misalkan A, B, misalkan ya A, B, C, dan seterusnya. Kalau panjangnya kebetulan sama, yaitu A, B, C, kemudian sudutnya di sini sama semua 90, maka ini dikenal sebagai kubus sederhana. Oke, bisa ngikutin deh? Bisa. Oke, kubus sederhana ya. Jadi berdasarkan besarnya sudut yang membentuk koordinat kartesius ini, kemudian berdasarkan panjang daripada koordinat kartesius, ya, yang kaitannya dengan kristal nanti 3 dimensi, maka ada 7 jenis. Oke, perhatikan sekarang tetragonal. Kalau tetragonal adalah panjang A sama dengan panjang B, jadi A sama dengan panjang B, tetapi beda dengan C. Oke, beda dengan C. Kemudian sudutnya juga sama 90. Maka itu dikenal sebagai tetragonal. Jadi segi 4 panjang kalau kita perhatikan ya. Oke, jadi sudut alfa, beta, dan gamma itu sama sudutnya 90. Namun salah satu panjang daripada rusuk berbeda. Salah satu. Maka ini dikenal sebagai tetragonal. Oke. Kemudian, oke, perhatikan sini. Kalau sudutnya sama semua, 90, alfa, beta, gamma. Kemudian A-nya berbeda dengan B-nya, dan berbeda dengan Z-nya juga. Maka ini dikenal sebagai ortorhombik. Jadi panjang A dengan panjang B berbeda, begitu juga panjang C-nya berbeda. Namun sudutnya sama, maka ini dikenal sebagai ortorhombik. Oke. Berikutnya, rombohedral. Nah, perhatikan. Panjang daripada A, B, C-nya sama. Tetapi salah satu sudutnya itu tidak sama. Oke. Salah satu sudutnya tidak sama. Ini misalkan di sini sinar gamma sudut gamanya tidak sama, misalkan tidak sama. Yang lainnya mungkin alfa betanya sama. Maka ini dikenal sebagai rombohedral. Oke. Sekarang heksagonal. Oke, heksagonal perhatikan di mana A dan B-nya sama tetapi C-nya berbeda, namun alfa betanya adalah 90, namun sudut gamanya 120. Maka ini dikenal sebagai heksagonal. Oke. Jadi ada sudut yang sama 90, yaitu alfa dan beta. Perhatikan alfa dan betanya sama 90, namun sudut gamanya berbeda. Misalkan di sini 120. Maka bentuk kristal ini dikenal sebagai heksagonal. Oke.
Berikutnya, berikutnya yaitu monocline. Monocline, semua panjang daripada rusuk berbeda. Namun alfa dan gamanya sama, 90, namun betanya yang berbeda, tidak sama dengan 90. Maka ini dikenal sebagai monocline. Sedangkan tricline artinya semuanya berbeda. Jadi A berbeda dengan B, berbeda dengan C, begitu juga sudut alfa, beta, dan gamma, semuanya berbeda, tidak sama dengan 90. Maka ini dikenal sebagai tricline. Jadi dari yang sama semuanya, kemudian sebagian yang berbeda, sampai semuanya berbeda. Jadi dari kubus sederhana sampai tricline. Jadi adik-adik tinggal menghafal saja, ya. Jadi bentuk sel unit itu ada 7. Nah, sekarang saya lanjut dengan sel kubus jadi sel kubus. Perhatikan sel kubus ini, yaitu kubus sederhana. Ya, ini akan sering keluar ujian deh. Kubus sederhana. Artinya panjang B, panjang C sama. Begitu juga sudut antara A, alfa, beta, dan gamma itu sama-sama 90. Nah, ada 3 jenis, yaitu kaitannya dengan kubus, sel kubus. Ada yang dikenal sebagai kubus sederhana, ada kubus berpusat badan, dan ada kubus berpusat muka. Perhatikan D, ini penting. Kalau kubus sederhana yang ada atom-atom itu hanya di pojok-pojok. Perhatikan. Kubus sederhana hanya ada atom-atom yang mengisi sel, yaitu sel unit, hanya di pojok-pojok saja. Sedangkan kalau kubus berpusat badan, berarti ada 1 di badan, di tengah. Kemudian yang sisanya, yaitu 1/8, ada di pojok-pojok. Perhatikan. Nah, ini gambarnya deh. Jadi ada di tengah 1, ada di pojok-pojok, biasanya 1/8. Maka totalnya nanti atom yang menyusun kristal, yaitu kubus berpusat badan, itu adalah 2 atom. Kalau kubus sederhana berarti hanya 1 atom, yaitu 1/8 kali pojok-pojoknya ini. 1/8 kali pojok-pojoknya ada 8, berarti hanya 1 atom. Sedangkan kubus berpusat muka, perhatikan, kubus berpusat muka. Jadi ada 1/2 atom mengisi di bagian muka. Karena di sini ada 6 muka, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti karena masing-masing muka diisi oleh 1/2 atom, maka totalnya nanti adalah yang di muka berarti ada 3 atom, sedangkan yang di pojok-pojok ada 8 kali 1/8, berarti totalnya nanti adalah 4 atom. Bisa ngikutin deh? Halo? Bisa. Jadi kalau kubus sederhana hanya 1 atom, di mana 1 atom itu yaitu 8 kali 1/8. Sedangkan kubus berpusat badan itu ada 2 atom, 1 di tengah, sedangkan 8 ada di pojok-pojok. Sama-sama 1/8, berarti 2 atom. Sedangkan kubus berpusat muka maksudnya, itu ada 6 muka, dan setiap muka diisi oleh 1/2 atom, berarti ada 6 kali 1/2, berarti ada 3, dan di pojok-pojok ada 8 kali 1/8, berarti ada 4. Nah, perhatikan sekarang kubus sederhana. Nah, perhatikan ini. Kalau lihat dari 3 dimensinya adalah seperti ini. 3 dimensinya seperti ini deh. Panjang ini sama dengan panjang ini berarti ya. Sedangkan kubus berpusat
badan, perhatikan. Kubus berpusat badan, dia berarti panjang diagonal. Nah, panjang diagonal badan itu nanti akan sama dengan berapa? Setengah, yaitu 4R, berarti 4 kali jari-jari, perhatikan. Jadi diagonal badan, perhatikan ini diagonal badan, itu nanti terdiri dari 4R atau 4 jari-jari daripada atom. Oke. Nanti kita hitung satu persatu. Jadi kubus berpusat badan, gambarnya perhatikan deh. Jadi badannya di tengah ada 1, sedangkan di pojok-pojok itu ada 8, dan masing-masing 1/8 sesuai dengan gambar. Sedangkan kubus berpusat muka, nah perhatikan ini, setiap muka itu diisi oleh setengah atom, karena dibagi 2. Oke, 1 atom dibagi 2. Kalau di pojok-pojok itu 1/8. Oke, kalau di tengah-tengah ya setengahnya, kira-kira gitu ya kalau di muka. Oke, perhatikan, saya ulang sekali lagi. Dalam sel unit, yaitu ada 8 pojok ya. Oke, ada 8 pojok. Kalau 8 berarti 1/8, berarti ada 1 atom seluruh pojok. Kalau yang di tengah, perhatikan kalau di tengah di sini ya, pusat berarti muka. Berarti masing-masing atom ini dibagi 2 oleh unit sel sebelah kiri dengan unit sel sebelah kanan. Oke, saya ulang sekali lagi. Kalau muka, setiap muka ini itu mengisi, kalau itu mengisi daripada hanya setengahnya. Oke, karena 1 atom ini dipegang atau diisi oleh atau diperuntukkan untuk 2 sel satuan. Oke, 2 sel. Kalau yang di pojok-pojok ini dimiliki oleh ada 8. Kalau kita perhatikan ini, di pojok ini ada 8. Dan masing-masing adalah 1/8. Oke, kira-kira itu tadi sudah dihitung. Nah, dari sini kita bisa menghitung sekarang. Jadi kalau kubus sederhana, perhatikan, kalau kubus sederhana, itu disusun totalnya oleh 1 atom per unit sel. Karena ada 8. 8 kali 1/8. Perhatikan itu. 8 kali 1/8. Oke. Sedangkan kubus berpusat badan ada 2. 1 di tengah, sedangkan 8 di pojok-pojok. Dan masing-masing pojok 1/8. Berarti ada 2 atom. Perhatikan. Oke. Jadi 1/8 kali 8 plus 1 berarti 2 atom. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan rapat massa daripada material. Kalau kubus berpusat muka, perhatikan kubus berpusat muka, karena ada 6 muka, di mana masing-masing itu terdiri dari setengah atom, oke, maka totalnya adalah 4 atom. Oke, kenapa 4 atom? Yaitu 6 kali setengah ditambah dengan 8 kali 1/8, yaitu sama dengan 4. Bisa ngikutin deh sampai di sini? Bisa, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Untuk yang body center cubic boleh dijelaskan ulang, Pak? 1/8 itu berarti kayak corner-nya gitu ya, Pak? Pojok-pojokan. Perhatikan 1/8 ini setiap pojok, perhatikan setiap pojok hanya mengandung 1/8 sel. Setiap pojok ini mengandung 1/8 karena 1, perhatikan ini, 1 daripada atom ini akan dibagi oleh 8 sel. Oke, sel di atasnya, sel di sampingnya, sel di samping kanannya, oke, sel di belakang dan seterusnya. Jadi ada nanti ada masing-masing ini 1/8 deh yang di pojoknya, oke? Karena ini 1/8, karena jumlahnya ada 8, maka 1/8 kali 8 untuk masing-masing 1 satuan sel.
Akibatnya ada berapa kubus sederhana? Yaitu 8 kali 1/8. Hanya satu atom. Kalau kubus berpusat badan, berarti 8 kali 1/8 tambah 1 di tengah. Ini kan di tengah. Oke? Berarti ada 2 atom per sel satuan. Sedangkan kubus berpusat muka, oke, ada 8/8, perhatikan, untuk di pojok-pojok. Kemudian ada 6 muka, dan masing-masing muka mengandung setengah daripada atom. Perhatikan, setengah atom, maka totalnya 4. Oke, mudah-mudahan bisa ya. Pak, terima kasih. Bisa ya? Oke. Karena ini nanti akan menentukan kerapatan daripada suatu material. Makanya material, misalkan logam besi. Logam besi itu nanti strukturnya apa? Apa kubus berpusat badan atau kubus berpusat muka. Oke. Nah, nanti kerapatannya bisa kita hitung nanti. Nanti latihan. Nah, perhatikan sekarang ini kaitannya dengan jari-jari atom. Perhatikan. Kalau kubus sederhana, panjang rusuk ini yang dinyatakan sebagai A, itu sama dengan 2 kali jari-jari atom. Oke, saya ulang sekali lagi. Panjang rusuk daripada sel ini, oke, A, itu nanti akan sama dengan 2 kali jari-jari atom. Oke. Akibatnya apa? Akibatnya panjang daripada ini, nah panjang daripada ini, ya, yaitu panjang daripada R, inilah kira-kira seperti itu. Itu nanti akan sama dengan apa? Yaitu R kuadrat sama dengan 2, A kuadrat plus A kuadrat, benar nggak? A kuadrat, ini kan sama kan ya? Yaitu A kuadrat plus A kuadrat. Oke deh. Nah, 4R itu sama dengan apa? Kan kira-kira itu ya. Oke. Nanti kita bisa lihat. Oke. Bisa ngikutin dulu deh kabus sederhana. Jadi, hubungan antara A dengan jari-jari atom, khusus untuk kubus sederhana, berarti panjang rusuk A itu sama dengan 2R. Bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Oke. Sedangkan kubus berpusat badan sekarang. Oke, kubus berpusat badan BCC. Oke. Nah, perhatikan di sini. Kalau perhatikan yang ini sendiri, B kuadrat ini sama dengan, oke, jadi B kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat. Oke deh. B kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat. Karena kebetulan sama, ini kan sama panjang rusuk. Kemudian kalau C kuadrat, perhatikan C kuadrat, itu nanti akan sama dengan, yaitu yang C ini ya, kaitannya dengan diagonal badan. Oke, sama dengan diagonal badan. Oke, nah perhatikan besarnya nanti akan sama dengan 4R di sini deh. Itu 4 kali jari-jari daripada atom. Oke. Sedangkan C kuadrat ini sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, karena kan kaitannya dengan kubus siku-siku. Untuk diagonal, perhatikan untuk diagonal badan ini. Oke. Jadi sekali lagi, C kuadrat ini sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kalau saya B kuadrat ini sama dengan 2A kuadrat, maka menjadi 3A kuadrat. Sehingga C ini sama dengan akar 3A. Oke. Jadi akar 3A itu sama dengan 4 kali jari-jari atom. Oke, bisa ngikutin? Sehingga hubungan antara A dengan jari-jari atom adalah sebagai berikut. Oke, hubungan antara jari-jari atom dengan panjang rusuk untuk kubus berpusat badan adalah sebagai berikut.
Oke. Sedangkan kubus berpusat muka, nah sedangkan kubus berpusat muka, perhatikan di sini, panjang rusuk kan gitu ya. Jadi perhatikan ini B ini sama dengan 4R deh, perhatikan. Oke, mukanya kan diagonal muka ini sama dengan 4R. 1R, 2R, 1R, jadi 4R. Jadi kalau B kuadrat, karena ini segitiga siku-siku, berarti kan ini siku-siku, ini anggap A juga. Oke. Jadi sama dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat plus A kuadrat. Oke. Jadi B kuadrat sendiri sama dengan A kuadrat, itu 2A kuadrat. Oke. Nah, perhatikan. Karena 4R ini sama dengan 1B, maka hubungan daripada A dengan R adalah sebagai berikut. Perhatikan ini penting. Nggak usah dihafal, adik harus mengerti. Oke. Jadi hubungan untuk kubus sederhana, kubus berpusat badan, dan kubus berpusat muka untuk kaitannya dengan panjang rusuk dengan jari-jari atom. Oke? Bisa ngikutin sampai di sini? Ini hanya matematika biasa, matematika sederhana. Oke. Yang penting adik bisa membayangkan kubus sederhana itu apa? Kubus berpusat badan. Nah, kalau kubus berpusat badan jadi ada diagonal badan itu sama dengan 4R. Kalau kubus berpusat muka, maka diagonal muka sama dengan 4R. Oke? Bisa ngikutin deh? Bisa, Pak. Oke. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang saya punya contoh. Jika perak mengkristal, oke, membentuk kubus berpusat muka, kemudian panjang rusuk daripada unit sel, panjang rusuk unit sel A itu sama dengan 409 pm. Hitung kerapatan daripada perak tersebut. Nah, ini ada hubungannya sekarang. Hitung kerapatan daripada perak tersebut. Silakan deh. Saya kasih waktu 2-3 menit. Perak massa atomnya berapa? 108 deh ya.
Oke, berapa hasilnya, Dek? Rapat massa perak 10,4754 gram per sentimeter kubik. 754. 10,754. 10,754. Enggak, Pak. 10,4754. 4754. 10,4754. Iya, Pak. 10,4754 gitu. Iya, Pak. Oke, satuannya apa? Gram per sentimeter kubik. Oke. Oke, kira-kira 10,47 gitu ya misalkan ya. Oke, coba kita lihat hitung. Oke. Rapat massa sama dengan massa dibagi volume. Oke. Massa sendiri sama dengan jumlah mol dikalikan dengan mR. Oke. Jadi volume itu sama dengan itu apa namanya akar yaitu rusuk panjang rusuk pangkat 3 ya. Oke. Kan ini kan kubus kan ya. Jadi panjang rusuknya pangkat 3. Oke, sedangkan massa, nah perhatikan. Karena kita sudah tahu, ini 10 ya, nanti ya. Oke, perhatikan. Ini jadikan ppm, berarti sentimeter, oke. Kemudian massanya, nah, terdiri dari 4 atom ya per unit. 4 atom itu supaya jadi mol, tinggal dibagi dengan bilangan Avogadro. Oke. Jadi massa atom ada 4 atom G. Nah, perhatikan. Oke, perhatikan. Ini kaitannya dengan, karena ini adalah kaitannya atom, maka harus dijadikan mol. Oke. Kita tahu bahwa 1 mol sama dengan bilangan Avogadro atom atau buah, kan buah atom kan kira-kira situ ya. Jadi kalau 4 atom tinggal dibagi dengan bilangan Avogadro, maka nanti kita dapat mol daripada atom perak. Kalau molnya sudah tahu, maka tinggal mengalikan daripada apa namanya massa atom daripada perak. Oke, sama dengan berapa? Nah, perhatikan di sini sudah ya. Oke, mol. Sehingga satuannya nanti adalah gram. Oke, satuannya gram. Jadi 7,1710⁻²2 gram. Dibagi volumenya, maka nanti akan sama dengan, oke, tinggal ketelitian saja penghitungnya. Oke, jadi 10,47, oke, 10,5 gram per sentimeter kubik. Oke. Oke. Bisa ngikutin kan ya? Sudah ya? Nggak ada problem. Kaitannya menghitung massa atom, massa daripada perak dalam satu satuan sel. Kemudian bagaimana menghitung volume? Itu tinggal mempangkat 3-kan saja, yaitu panjang rusuk. Oke. Saya kira tidak ada masalah deh ya. Yang lain? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut dengan diffraksi sinar X. Oke. Nah, untuk mempelajari jenis-jenis kristal, oke, maka alat yang digunakan kita kenal sebagai diffraksi sinar X, XRD ya. Oke, prinsipnya adalah dari sinar yang diberikan adalah sinar X, kemudian nanti akan mengenai ini celah yang dia akan masuk satu monokromatik. Kemudian di sini nanti ada kristal, sel kristal. Kemudian nanti ada apa namanya? Ya layar lah boleh gitu. Nanti layarnya nanti akan berupa ada intensitas,
ada sudut dan seterusnya. Oke. Nanti apakah saling menguatkan atau saling meniadakan atau saling interferensi dan seterusnya lah ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Jadi ada padatan kristal, kemudian dikenai sinar X monokromatik, kira-kira sinar X. Oke. Kemudian nanti akan apakah cahaya yang nyampai ke kristal itu apakah dipantulkan? Oke, kemudian sudut pantulnya bagaimana? Nah, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini adalah kaitannya dengan anggap aja inilah kristal deh. Oke, kemudian ada sinar datang. Oke, ada sinar datang. Ini sinar datang. Oke. Nah, perhatikan di sini pada bidang yang pertama. Jadi pada bidang yang pertama, kalau ada sinar datang dengan sudut theta, maka sudut sinar yang direfleksikan, oke, jadi sinar yang direfleksikan itu sama juga sudutnya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau ada sinar yang kedua mengenai bidang yang kedua, ini kan ada bidang-bidang, maka namanya bidang-bidang kristal, kan kira-kira itu ya. Oke, mengenai juga bidang yang kedua, oke, dengan sudut theta yang sama, maka panjang atau perbedaan jalan yang ditempuh antara sinar datang pertama dengan sinar datang kedua, oke, ini adalah sinar datang pertama, ini sinar datang kedua. Nah, perbedaan jarak yang ditempuh, perhatikan di sini deh. Kalau ini theta, maka ini juga nanti akan theta. Oke. Kalau ini theta, maka ini juga akan theta. Kira-kira itu kaitannya dengan matematika ya. Nah, perhatikan deh. Perbedaan jarak yang ditempuh antara sinar datang pertama dengan sinar datang kedua adalah sebesar apa? BC plus CD. Oke. BC plus CD, yaitu perbedaan jarak yang ditempuh antara sinar datang pertama dengan sinar datang kedua, oke, mengenai bidang kedua. Nah, kalau jarak antara bidang kristal ini dinyatakan sebagai D, perhatikan, kalau jarak antar bidang kristal ini dinyatakan D, D itu adalah DHKL namanya, oke, sesuai dengan simbolnya nanti bidang DHKL. Sesuai dengan nama simbolnya, mungkin saat ini belum diajarkan. Oke, yang penting mengerti difraksi sinar X, bagaimana mengkaitkan dengan bidang kristal. Nah, inilah bidang kristal. Kalau panjang ini adalah panjang bidang kristal, dikenal sebagai DHKL, sedangkan sudutnya theta, maka panjang BC itu sama dengan D sin theta. Oke deh? Panjang daripada BC ini adalah D sin theta. Oke, sesuai dengan hukum matematika ya. Kemudian panjang CD itu sama dengan D sin theta juga. Sehingga panjang jarak yang ditempuh itu sama dengan BC plus CD, yaitu 2D sin theta. Oke, jadi perhatikan. Yaitu panjang yang ditempuh adalah BC plus CD. Itu sama-sama D sin theta. Sama-sama D sin theta. Maka nanti akan sama dengan 2D sin theta. Oke deh, bisa ngikutin? Nah, perhatikan panjang yang ditempuh ini sama dengan sebenarnya panjang gelombang daripada sinar X. Sekali lagi, perbedaan jarak yang ditempuh antara sinar datang pertama dengan sinar datang kedua itu, kalau nanti saling menguatkan, maka sama dengan panjang gelombang ini. Dan ini sendiri nanti akan sama dengan 2D sin theta. Oke, perhatikan deh. Jadi ekstra atau perbedaan jarak yang ditempuh antara sinar datang pertama dengan sinar datang kedua adalah BC plus CD. Oke, dan ini nanti akan sama dengan 2D sin theta. Oke. Nah, kalau saling menguatkan, maka ini nanti akan sama dengan yaitu bilangan bilangan
bulat dikali dengan panjang gelombang daripada sinar X yang digunakan. Oke deh, bisa ngikutin secara matematika dulu? Fisika ini ya, oke? Bisa, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini dikenal sebagai persamaan Bragg. Oke, sesuai dengan penemunya, yaitu dikenal sebagai persamaan Bragg. Nah, persamaan Bragg ini nanti berperan atau berfungsi untuk menentukan bidang-bidang kristal. Oke, bidang-bidang kristal, makanya dikenal sebagai DHKL, bidang kristal HKL. Nah, HKL itu kaitannya dengan bidang-bidang. Oke, untuk sementara kita belum ajarkan ya. Oke, biar nggak salah. Oke, nah ini adalah contoh soal. Oke, sinar X dengan panjang gelombang 0,154 nanometer didifraksi dari suatu kristal dengan sudut 14,17 derajat. Oke, diasumsikan di sini N-nya bilangan bulat adalah 1. Berapa jarak antar layer, yaitu antar bidang kristal di dalam kristal yang bersangkutan. Jadi berapa jarak? Nah, jarak antar layer itu ya sama dengan jarak ini deh. Oke, jarak D. Oke, DHKL ini berapa? Itu maksudnya. Oke. Jadi jarak antar bidang, yaitu jarak antar lapisan dalam kristal itu berapa? Oke deh, saya kasih waktu 1-2 menit. Oke, berapa nilainya, Dek? Saya dapat 314,5 pikometer. Oke, 300. Maaf, Pak, 314,5. Oke, 314,5 pikometer. Iya, Pak. Oke, coba kita lihat ya. Sama-sama. Saya kira ini tinggal masukkan persamaan saja kan ya. Oke. Jadi sesuai dengan persamaan Bragg, panjang gelombangnya kita sudah tahu, N-nya kita sudah tahu, sudutnya kita sudah tahu, tinggal memasukkan data saja. Oke. Jadi D sama dengan N kali panjang gelombang dibagi dengan 2 sin theta. Oke, 314. Oke, tinggal pembulatan barangkali ya. 314, oke, kira-kira PM. Oke, nanti kalau ujian tergantung nanti satuan yang digunakan deh ya. Oke, kalau dia dijadikan angstrom misalkan harus diubah menjadi angstrom ya. Tergantung dari persamaan apa yang ditanyakan. Kan belum tentu dalam bentuk PM. Nah, kalau ini kan dalam bentuk PM. Oke. Jadi itu pentingnya. Oke, saya tidak masalah. Saya lanjut sekarang jenis kristal. Oke, jenis kristal.
Nah, jenis kristal secara umum, khusus untuk kristal ion, nah ini, perhatikan ini kristal ion. Kita belajar pertama adalah kristal ion. Kalau kristal ion berarti molekulnya berupa ion. Ya, berupa ion. Perhatikan di sini. Jadi titik kisinya, perhatikan ini, titik-titik kisi diisi oleh kation dan anion. Ya, jelas sudah pasti karena kristal ion. Ya, oke, pasti berkaitan dengan molekul yang memiliki sifat ion. Sekali lagi, sudut ini atau titik kisinya pasti akan diisi oleh kation atau anion. Yang kedua, ya, itu akan saling bergandengan, kira-kira itu, atau saling berikatan, kira-kira itu, ya, yaitu berkaitan dengan gaya elektrostatik. Ya, gaya Coulomb, sudah pasti kan ya, antara ion positif dengan ion negatif pasti berinteraksi atau berikatan berkaitan dengan gaya Coulomb atau gaya elektrostatik. Oke, interaksi antara kation dan anion sama saja. Oke, nah karena seperti itu maka ini sifat-sifatnya jelas bersifat keras, brittle, mudah putus, mudah pecah, dan titik lelehnya tinggi. Nah, ini sifat-sifatnya penting. Jadi keras, brittle, mudah putus, mudah pecah, dan titik lelehnya tinggi. Oke. Kemudian perhatikan di sini, karena tidak ada kation maupun anion yang bebas, sekali lagi semuanya berikatan, maka hantaran listriknya atau hantaran panasnya sangat-sangat rendah. Oke. Jadi hampir tidak bisa menghantar listrik maupun menghantar panas. Kenapa? Karena tidak ada kation maupun anion yang bebas. Semuanya berikatan. Itu yang penting. Oke. Jadi sifat-sifatnya, jadi keras, mudah patah, pasti titik lelehnya sangat tinggi, dan yang utama adalah tidak bisa menghantarkan panas maupun listrik karena tidak ada kation maupun anion yang bebas. Oke, nah ini perhatikan deh, ada 3 jenis, oke, yaitu ada 3 jenis, yang lainnya tinggal mengikuti. Oke, ada 3 jenis kristal ion, yaitu mengikuti kristal CsCl atau mengikuti SNS dan mengikuti CaF2. Nah, perhatikan ini deh. Oke. Jadi kalau CsCl, kalau kita perhatikan di sini, Cl-nya itu ada di pojok-pojok. Kalau di pojok-pojok berarti 1/8 untuk Cl-nya saja. Oke. 1/8 kali 8 berarti 1 ion Cl. Jadi 1 anion Cl. Kemudian Cs-nya ada di muka, di bola, di badan. Kalau badan berarti CS-nya 1. Oke. Sehingga satu satuan sel ini diisi oleh 1 ion CsCl. Oke, bisa ngikutin deh. Jadi 1 sel kristal daripada kristal CsCl itu diisi oleh 1 kristal ionik, yaitu apa? CsCl. Di mana Cs-nya ada di badan, sedangkan Cl-nya ada di pojok-pojok atau rusuk, yaitu masing-masing 1/8. Oke deh, bisa ngikutin? Loh? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Perhatikan ini sekarang. Sedangkan SNS. Oke, SNS. Nah, ternyata untuk yang S-nya saja, yaitu mengikuti kristal berpusat muka. Perhatikan. Untuk yang S-nya saja, yaitu mengikuti kristal berpusat muka. Kalau berpusat muka, S-nya saja, perhatikan, di muka ada 6, berarti ada 3 atom S, 3 anion S maksudnya,
Sedangkan di pojok-pojok itu ada 8, berarti 1/8. Anion S kali 8 berarti totalnya berapa? 4S. Oke, 4S minus 2. Oke, totalnya. Nah, sekarang kaitannya dengan Zn. Nah, Zn ini ternyata tidak di tengah-tengah, tetapi masih ada di dalam Z. Oke, masih ada di dalam sel. Totalnya berapa? Karena sel ini kecil, soalnya berapa? Ada 4 juga. Berarti ada 4 anion kation ini. Oke, sehingga dalam satu satuan sel itu ada berapa? 4 ZnS. Oke, Dek? Bisa ngikuti? Jadi dalam satu satuan sel ini yaitu ada 4 kristal ionik SNS. Ya, maksudnya bukan 4 kristal, bukan. Maksudnya ion molekul SNS, ya boleh bilang molekul lah ya. Oke. Walaupun dia berikatan ion. Jadi ada 4 molekul SNS dalam satu sel satuan. Oke deh, bisa ngikutin? Halo? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Sekarang kalsium difluorida. Oke. Kalsium difluorida. Nah, perhatikan ini sama juga. Kalsiumnya sekarang. Kalsiumnya ada di seperti kristal kubus berpusat muka, benar ya? Kalau kita perhatikan ini seperti kubus berpusat muka juga kalsiumnya. Oke, terutama yang putih-putih ini. Sehingga dalam satu sel satuan terdiri dari Ca+2. Oke. Nah, perhatikan sekarang yang fluorinnya. Oke. Fluorinnya di sini yaitu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8. Kalau kita perhatikan. Oke, jadi ada 8 fluor minus 1 kira-kira seperti itu. Sehingga ada berapa? Ada 4 CaF2 dalam satu sel satuan D. Oke? Bisa ngikutin? Jadi di dalam satu sel satuan ini kalsiumnya kan ada 4. Kenapa 4? Di pojok ada 8 kali 1/8 berarti 1. Sedangkan di muka itu ada 6. Oke, kali setengah berarti kan 3. 3 tambah 1 berarti 4. Oke. Sedangkan fluorinnya, anionnya itu masih ada di dalam tengah sel deh. Sel kristal. Yaitu ada 8 kalau kita perhatikan di sini. Berarti ada 8 seperti ini. Oke. Sehingga apa artinya di sini? Bahwa di dalam satu satuan sel ini ada 4 molekul CaF2. Oke deh, bisa ngikutin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Yang penting di sini kristal ion itu ada secara umum ada 3. Yang lainnya sih mengikuti yang 3 ini kira-kira situ ya. Oke. Yang sudah dikenal maksudnya. Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kristal molekul ya. Kristal kaitannya dengan kovalen. Nah, kristal kovalen. Kristal kovalen ciri-cirinya ya. Nah, titik kisi pasti diisi oleh atom sekarang. Oke, sudah pasti oleh atom. Kalau ion pasti diisi oleh kation maupun anion kalau kristal ion. Nah, ini kristal kovalen, yaitu titik kisinya ya diisi oleh atom-atom. Oke. Kemudian dia akan berikatan secara sama-sama dengan berikatan kovalen, sudah pasti kan ya. Misalkan antara C dengan C. Oke, akan berikatan kovalen. Yang kedua, ya jelas di sini ya titik lelehnya juga cukup tinggi. Oke. Jadi keras dan titik lelehnya juga cukup tinggi.
Kemudian ya hantarannya baik panas maupun listriknya sangat rendah. Nah, contoh diberikan di sini adalah apa ini? Intan. Oke, diamond. Oke, intan. Nah, perhatikan ini intan. Intan seluruh karbonnya terikat oleh 4 karbon yang lain. Perhatikan ini karbon. Seluruh tangannya akan mengikat 4 karbon lagi. Artinya apa? Seluruh daripada tangan karbon itu mengikat 4 karbon lagi. Begitu seterusnya. Sehingga di sini sangat-sangat teratur. Oke. Jadi otomatis dia tidak akan bisa mengantarkan panas maupun listrik karena tidak ada elektron bebas. Beda dengan grafit. Perhatikan ini deh, grafit. Nah, grafit di sini ternyata 1 karbon mengikat 3 karbon. Beda dengan intan di sini 1 karbon mengikat 4 karbon lagi. Kalau di sini 1 karbon mengikat 3 karbon. Berarti ada 1 tangan yang bebas. Berarti 1 elektron yang bebas. Oke? Karena ada 1 elektron yang bebas, maka bentuknya nanti di sini seperti heksagonal. Segi 6. Oke deh. Bentuknya seperti maka bentuknya seperti segi 6. Nah, perhatikan ini di atasnya ada lapisan seperti struktur heksa, ya, seperti heksagonal. Kalau kita perhatikan di bawahnya juga ada struktur heksagonal. Nah, antara lapisan di atas dengan di bawahnya ada elektron yang bebas. Perhatikan. Antara permukaan atas dan bawahnya ada elektron yang bebas. Akibatnya apa? Elektron ini bebas bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga grafit bisa menghantarkan arus listrik maupun arus maupun panas. Ya, kira-kira itu deh bedanya ya. Itu kristal kovalen. Oke, contoh diberikan di sini adalah intan dan grafit. Oke. Nah, perhatikan di sini. 1 karbon mengikat 4 karbon yang lain untuk intan. Akan tetapi di dalam grafit 1 karbon mengikat 3 karbon yang lain sehingga ada 1 elektron yang bebas. Kalau ada 1 elektron yang bebas berarti dia bisa menghantarkan panas maupun listrik untuk grafit. Oke, khusus untuk grafit. Oke. Oke, saya lanjut kaitan dengan jenis kristal lagi. Oke, kristal molekul. Oke, ciri-cirinya jadi titik kisi diisi oleh molekul. Jadi ujung-ujung kaitan dengan titik kisi sel satuan diisi oleh molekul. Kemudian berikatan secara antar molekul berarti. Jadi ikatannya jadi antara gaya antar molekul, bisa saja antar dipol-dipol misalkan, atau gaya kolom bisa boleh. Nah, ini berarti sifatnya adalah lunak, titik lelehnya rendah, oke. Kemudian hantarannya juga hantaran panas maupun listriknya juga rendah. Nah, contoh diberikan di sini yaitu kristal molekuler, misalkan apa? Ya, misalkan antara ya padatan daripada alkohol misalkan, oke. Yang penting dia molekulnya bersifat antar molekul. Oke. Jadi contoh di sini kalau padatan air misalkan, es misalkan, atau alkohol misalkan, tetapi dalam bentuk padatan, ya. Kan kalau es, air dalam keadaan padat itu strukturnya seperti heksagonal juga kan ya. Nah, karena dia berinteraksi jadi antar molekul. Oke, kalau berinteraksi antar molekul umumnya
Jadi titik lelehnya berarti rendah, contohnya yaitu kaitannya dengan padatan H2O, S. Kemudian hantarannya juga rendah tentunya, sekali kalau dia tidak ada elektron yang bebas bergerak, akibatnya ya kristal molekuler karena terikat secara antar molekul, oke, tidak karena dalam bentuk padatan tentunya otomatis tidak ada elektron yang bergerak sehingga hantarannya juga pasti sangat rendah. Oke. Nah, kita lanjut dengan kristal logam. Oke, kristal logam. Jadi kristal logam. Nah, ini sedikit beda kristal logam. Kristal logam yang bentar. Oke, kristal logam. Jadi setiap kisi sudah pasti diisi oleh atom-atom logam. Ya, jadi sekali lagi setiap kisinya, setiap bagian daripada sel satuan itu nanti diisi oleh logam. Oke, contohnya tadi adalah perak. Kemudian terikat satu sama lain, tentu berkaitan dengan ikatan logam di sini. Nah, apa itu ikatan logam? Perhatikan ikatan logam di sini. Nah, ikatan logam itu terbuat atau akibat adanya awan elektron. Kalau ini adalah inti daripada logam, misalkan yang bermuatan positif. Nah, di luar inti ini ada awan elektron. Elektronnya itu bebas bergerak. Oke. Nah, karena bebas bergerak, akibatnya apa? Ya jelas, logam mudah mengantarkan panas maupun listrik karena di sini ada elektron terdelokalisasi. Jadi elektron yang bebas kira-kira seperti itulah ya. Jadi ikatannya jelas karena ikatan logam. Apa itu ikatan logam? Ya ikatan yang disebabkan oleh adanya awan elektron. Oke? Yaitu lautan elektron, bolehlah lautan elektron atau awan elektron boleh ya. Oke? Jadi perhatikan ini di sini deh. Kalau di sini adalah intinya, kemudian yang warna hitam yang ada di pinggiran daripada inti itu adalah awan elektron. Semakin besar atomnya, ya awan elektronnya semakin besar, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya sifatnya ya jelas di sini ada lunak sampai keras. Lunak contohnya logam natrium misalkan. Kalau keras banyak, misalkan tembaga, besi, perak, dan seterusnya. Oke, jadi titik lelehnya dari rendah sampai tinggi. Jadi titik lelehnya dari rendah sampai tinggi ada. Oke. Kemudian ya gelas. Mudah mengantarkan panas maupun listrik ya. Akibat apa? Adanya awan elektron. Nanti kita akan jelaskan kenapa logam terutama semikonduktor, nanti kaitannya dengan itu, mudah mengantarkan arus listrik. Perhatikan ini deh. Kelihatan slide saya dan suara saya masih kedengaran? Terlihat dan terdengar, Pak. Oke. Perhatikan, ini inti. Oke, inti yang kaitannya dengan berikutnya ada awan elektron. Oke. Perhatikan awan elektron atau lautan elektron boleh ya, mau dinyatakan lautan atau awan elektron boleh ya, yang bersifat mobile. Mobile itu artinya mudah bergerak. Oke. Jadi ikatan logam itu adalah ikatan antar atom logam yang disebabkan oleh adanya awan elektron atau lautan elektron yang mengikat antara atom yang satu dengan atom yang lain. Kira-kira itulah ya kaitannya dengan ikatan logam. Oke, nah ini beberapa logam yang memiliki, ya nggak perlu dihafal,
Oke, yang penting tahu saja. Nanti kalau misalkan ada soal pasti sudah dikasih tahu. Oh, apakah dia berpusat muka, apa berpusat badan, atau sederhana dan sebagainya. Nah, perhatikan di sini. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada logam yang memiliki struktur apakah berpusat muka, apakah berpusat badan, atau heksagonal terjejal, atau kaitannya dengan struktur yang lain, kira-kira struktur lain bisa saja mungkin tetragonal terjejal bisa juga. Nah, nanti kalau ada soal, biasanya sudah dikasih tahu apakah kubusnya sederhana, apakah kubusnya berpusat badan, atau kubusnya berpusat muka. Oke. Nanti ada juga lain kristal yang kubus juga, tapi ada heksagonal terjal atau tetragonal terjal. Nah, untuk sementara kelas B tidak diajarkan, itulah kaitannya dengan kristal heksagonal terjal maupun tetragonal terjejal. Oke, sifatnya sih hampir sama dengan kubus tadi, ya. Yang penting utamanya kubus itu ada sederhana, ada berpusat badan, dan ada berpusat muka, kira-kira gitu aja. Oke, saya kira nggak masalah. Nah, ini perbedaan umum dan sifat-sifat daripada jenis-jenis kristal tadi sudah ya. Oke. Nah, kristal ion tadi sudah. Nah, ini contohnya natrium klorida, lithium klorida, MgO dan seterusnya. Oke, kaitannya dengan ikatan ion berarti. Kalau ikatan kovalen berkaitan dengan kristal kovalen. Contohnya diberikan tadi adalah intan, quartz, kemudian tadi apa lagi, grafit dan seterusnya. Kemudian molekuler. Jadi molekuler, contoh diberikan tadi adalah H2O tadi sudah ya, CO2 juga, oke, dan seterusnya. Yang penting ikatannya adalah ikatan ya boleh dibilang secara molekul, antar molekul. Oke. Jadi ini ikatannya bisa atau gaya dispersi, atau dipol-dipol, atau ikatan hidrogen bisa saja. Oke. Jadi ikatan antar molekul. Nah, ada yang satu lagi adalah ikatan logam, tadi sudah disinggung ikatan logam. Contohnya diberikan adalah natrium, magnesium, besi, perak, tembaga, dan seterusnya ya. Oke, saya kira itu sudah dijelaskan tadi. Nah, di samping ada padatan kristal tadi, maka ini adalah padatan yang bersifat amorf. Oke, padatan yang bersifat amorf yaitu padatan yang tidak memiliki pengaturan atom-atom atau molekul dan yang lainnya secara teratur, kira-kira seperti itu. Jadi saya ulang sekali lagi, yang dikenal sebagai padatan amorf adalah suatu padatan yang tidak memiliki pengaturan apakah molekulnya, apakah ion-ionnya dan sebagainya, ya tidak beraturan, kira-kira seperti itulah ya. Nah, contoh diberikan sini adalah yang quartz, ya, gelas yang non kristalin. Kalau tidak perhatikan ini, ya tidak teratur kan ya, tidak teratur satu dengan yang lainnya, tidak teratur. Beda dengan quartz yang kristalin, yaitu Si atau silikon oksida yang kristalin. Perhatikan, ini bentuknya mirip seperti segi enam, oke, sejenis polimer yang bentuknya segi enam. Perhatikan ini segi enam kan ya, dan teratur, semua teratur. Beda dengan yang di sini, oke, ada yang segi 6, ada yang segi 8, nggak jelas. Oke, kenapa tidak jelas? Karena tidak teratur, kira-kira. Nah, karena pengaturan
atau susunan daripada atom-atom atau molekul-molekul tidak teratur, maka inilah yang dikenal sebagai padatan amorf, kira-kira seperti itu. Oke, nah ini ada yang gelas, oke, yaitu ya gelas biasanya memiliki apa namanya, sifat transparan. Itu berasal dari material anorganik. Nah, anorganik contohnya silikon oksida, gitu ya. Kemudian didinginkan dengan cepat. Akibatnya apa? Dia tidak bisa atau tidak sempat mengkristalisasi. Nah, karena tidak sempat mengkristalisasi itulah nanti akan terbentuk padatan yang amorf. Oke, langsung lagi. Contoh padatan amorf adalah gelas. Gelas ini adalah yaitu boleh dibilang sebagai material yang transparan, ya, yang berasal dari anorganik, contohnya misalkan silikon oksida, dan biasanya didinginkan, ya, tidak mengalami kristalisasi. Nah, kenapa tidak mengalami kristalisasi? Karena didinginkan dengan cepat, biasanya seperti itu. Akibatnya apa? Susunan atom-atom tidak sempat untuk mengatur sedemikian rupa supaya menjadi teratur. Akibatnya tidak teratur, oke, tidak mengkristalisasi, tidak sempat mengkristalisasi karena waktu pendinginannya sangat cepat, maka terbentuklah apa yang dikenal sebagai padatan amorf, kira-kira seperti itu. Oke, yang membedakan antara padatan kristal dan padatan amorf. Padatan kristal sudah diajarkan banyak. Yang penting atom-atomnya teratur. Oke. Biasanya untuk mendapatkan kristal itu biasanya kita dinginkan secara pelan-pelan atau malah dibiarkan sedemikian rupa sampai waktu cukup lama. Akibatnya apa? Akibatnya zat tersebut bisa mengkristal secara pelan-pelan sehingga susunan atom-atom atau molekulnya menjadi teratur sehingga bisa terbentuk padatan kristal. Oke, beda dengan padatan amorf. Contoh diberikan di sini adalah gelas. Oke, kuars gelas non kristalin. Sekali lagi ini diperoleh dengan cara pendinginan secara cepat. Oke, sampai tidak sempat mengkristal, kira-kira itulah maksud. Oke. Nah, saya lanjut dengan semikonduktor ya. Oke, biar lebih lengkap. Sebelum menginjak itu saya lanjutkan dengan semikonduktor. Bentar. Saya share dulu slide-nya. Bisa kelihatan deh slide saya yang baru? Bisa, Pak. Yang baru ya, bab 8 maksudnya. Ini kan cerita kaitan semikonduktor nanti. Bisa kelihatan deh? Bisa, Pak. Oke, saya langsung ke teori kaitannya. Ini sudah kan ya? Kaitan dengan apa namanya? Struktur intan, grafik, dan seterusnya. Saya kira ini sudah. Saya langsung ke ini struktur amorf juga ya, padatan kristal, padatan amorf sudah. Ini juga sudah tadi ya. Oke, sudah. Saya kira ini juga sudah.
Oke, saya tambahkan sedikit. Tadi tidak ya, perhatikan. Tadi kita sudah menghitung yaitu pada kristal sederhana, yaitu kubus sederhana, kubus berpusat badan, dan kubus berpusat muka. Oke deh, sudah kan ya? Kemudian hubungan tadi antara panjang rusuk dengan jari-jari atom. Sudah kan ya? Oke. Nah, sekarang berapa efisiensi atom-atom mengisi daripada sel kristal? Oke, saya ulang sekali lagi. Berapa persen maksudnya atom-atom di dalam kristal ini mengisi sel satuan? Efisiensinya berapa? Kan ini kan ada banyak-banyak masih banyak bagian yang kosong kan, Dek? Coba perhatikan, Dek. Dalam sel satuan kan tidak seluruh atom mengisi sel satuan, benar nggak? Halo? Halo, Dek? Bisa kedengaran suara saya? Bisa, Pak. Kalau perhatikan di sini, tidak semua satu sel satuan ini diisi oleh atom ya, atau molekul kan ya, ada tempat-tempat yang kosong kan ya. Oke, pertanyaannya sekarang, berapa persen atom-atom mengisi seluruh sel satuan ini? Ini sudah ada jawabannya. Oke, sudah ada jawabannya. Perhatikan. Cara menghitungnya bagaimana? Yaitu dalam sel sederhana ada berapa bola, Dek? Ada berapa bola dalam sel kubus sederhana? 8 atau total 1. Satu kan ya, totalnya 1 kan? Yaitu yang ada di pojok-pojok 1/8 kan ya, kali 8, benar nggak? Jadi totalnya ada berapa satu atom kan ya? Nah, satu atom volumenya berapa? Yaitu 4/3 kali PR pangkat 3, benar? Volume bola, anggap aja atom itu bola. Oke? Nah, kalau volume daripada sel satuan berapa, Dek? Yaitu A pangkat 3, benar nggak? Halo? Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang persentase atom mengisi sel satuan, jadi efisiensi, perhatikan sini, yaitu volume atom dalam satu sel satuan dibagi dengan volume unit sel. Oke? Volume unit selnya kan sama dengan volume atomnya sama dengan jumlah atom, ya, dikali dengan volume atom, itu 4/3 PR pangkat 3, benar? Nah, jumlah atomnya berapa? Tergantung daripada jenis kristal. Apakah kubus sederhana, apakah kubus berpusat badan, atau kubus berpusat muka, dibagi dengan A pangkat 3. Oke? Bisa ngikutin, Dek? Kali 100%. Sehingga nanti bisa diperoleh ini, Dek. Perhatikan. FCC 74%, BCC 68%, kubus sederhana 52,4%. Bisa ngikutin, Dek? Bisa. Oke, tolong itu dikerjakan di rumah ya, karena akan sering keluar ujian seperti ini. Oke, jadi efisiensi daripada pengisian atom atau pengemasan atom di dalam suatu sel satuan berapa persen maksudnya. Berarti ada sekitar, kalau FCC ada sekitar 26% kosong, benar nggak? Kalau BCC ada sekitar 32% kosong. Sedangkan kalau SC, kubus sederhana, berarti ada kira-kira 47,6% yang kosong, hampir setengahnya kosong ya, khusus untuk kubus sederhana. Oke, bisa ngikutin ya. Jadi jumlah atom
berkaitan dengan jenis kristalnya. Kalau kubus sederhana 1, kalau BCC berarti 2 atom. Oke. Kalau FCC berarti 4 atom. Kan kira-kira seperti itu ya. Oke. Nah, perhatikan A-nya di sini. Kalau kubus sederhana, hubungan A dengan R itu bagaimana? Kalau kubus BCC, hubungan antara A dengan R itu bagaimana? Ini kan sudah ada ya, perhatikan. Sedangkan FCC, kubus kaitannya dengan A, itu kaitannya dengan R. Perhatikan ini, kan beda-beda kan ya. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Oke, bisa ngikutin deh. Tolong kerjakan di rumah ya. Oke, karena ini ya boleh dibilang akan sering keluar ujian ya, efisiensi pengisian atom di dalam satu sel satuan khusus untuk kubus ya, sederhana, BCC maupun FCC. Oke, saya lanjut. Saya kira ini sudah ya. Oke, bilangan koordinasi secara umum di sini. Oke. Kalau bilangan koordinasinya, kalau untuk kaitannya dengan yang penting apa yang disebut dengan bilangan koordinasi adalah jumlah atom yang berbatasan langsung dengan atom di tengahnya. Maksudnya yang atom-atom yang berdekatan satu sama lain, yang melindungi atau bukan melindungi, yang bisa dekat dengan atom pusat itu kira-kira berapa atom. Nah, itu dikenal sebagai bilangan koordinasi. Saya ulang sekali lagi, bilangan koordinasi adalah jumlah atom yang dekat langsung dengan atom yang ada di pusatnya. Oke, contohnya misalkan, oke, contoh misalkan atom ini misalkan berpusat badan. Kira-kira ada berapa atom-atom yang berada di sekitarnya? Berarti ada 8 kan ya? Maka dikenal sebagai bilangan koordinasinya 8. Kalau atom-atom yang ber-FCC atau kristal FCC, berapa kira-kira jumlah atom yang bisa dekat dengan atom targetnya atau atom pusatnya? Yaitu jumlahnya nanti sekitar 12. Oke? Jadi semakin banyak jumlah atomnya dalam satu satuan sel, jelas bilangan koordinasinya semakin besar. Oke, bisa ngikutin deh. Jadi kubus sederhana bilangan koordinasinya berarti 6, bilangan koordinasi untuk BCC berarti 8, kalau FCC berarti 12. Oke? Oke, saya lanjut saja. Oke, ini sudah, ini juga sudah tadi ya, padatan kristal. Nah, ikatan logam juga sudah. Oke, nah saya lanjut berkaitan dengan, nah ini deh, pita, kaitannya dengan logam. Oke. Nah ini berkaitan dengan teori pita. Oke, langsung aja teori pita ya. Teori pita adalah model kuantitatif ikatan pada padatan. Biasanya ini sering berkaitan dengan ikatan logam. Oke, sering dibahas berkaitan dengan ikatan logam. Nah, fungsi gelombang elektron valensi berinteraksi satu sama lain. Nah, ini nanti berkaitan dengan orbital molekul nanti ya. Oke, orbital molekul. Nah, orbital molekul ikatan dihasilkan dari interferensi saling menguatkan, sudah kita bahas. Oke. Kemudian orbital molekul anti ikatan dihasilkan dari interferensi saling meniadakan, saling destruktif. Sudah kan deh ya di depan ya kaitannya dengan orbital molekul, teori orbital molekul sudah dibahas. Ada orbital bonding dan orbital anti bonding kan ya. Oke. Nah, jumlah orbital molekul yang terbentuk sama dengan jumlah orbital atom yang terlibat di dalam pembentukan orbital molekul. Sudah. Kalau ada 4 orbital atom, maka nanti akan membentuk 4 orbital molekul. 2 anti bonding dan 2 bonding. Kan kira-kira seperti itu. Oke. Nah, jumlah atom ikatan yang ganja ini, untuk tiap orbital ikatan terbentuk 1 orbital molekul dan 1 orbital anti ikatan juga terbentuk. Jadi bisa terbentuk
bonding dan anti bonding. Saya kira ini sudah semua. Untuk jumlah atom ikatan yang ganjil, orbital molekul anti ikatan bentuk. Ya. Oke, orbital molekul yang terbentuk adalah melibatkan seluruh daripada atom atau orbital atom daripada yang terlibat. Oke. Oke, saya kira ini orbital molekul memiliki energi lebih rendah. Oke, orbital molekul ikatan sudah dibahas juga ya. Kemudian orbital molekul anti ikatan memiliki energi yang lebih tinggi, artinya tidak stabil, kan ya? Sudah itu dibahas. Nah, ini perhatikan deh. Ketika jumlah atom meningkat, nah contohnya misalkan lithium ya, ini lithium dibahas. Oke. Lithium kan adalah lithium 3 ya, 1s2, 2s1 kan ya. Oke. Jadi ada 1 elektron yang bebas. Perhatikan ini di 2s kan ya. Oke. Ada 1 lithium yang bebas. Oke, elektron. Nah, sekarang kalau lithium 2 kali. Oke. Jadi ada lithium misalkan 2 kali. Perhatikan. Maka dia akan membentuk antara orbital ini dengan orbital ini kan ya, akan membentuk bonding dan anti bonding, yaitu orbital 2s dan orbital 2s anti bonding. Benar nggak, Dek? Oke. Nah, pengisian elektron karena di sini ada 2 elektron. Perhatikan untuk yang kita lihat 2s-nya saja ya. Karena kan yang 1s-nya tidak begitu penting, nggak dilihat. Toh juga sama. Udah penuh kira-kira seperti itu. Perhatikan di sini untuk yang 2s dengan 2s1, perhatikan di sini membentuk orbital bonding dan anti bonding. Nah, pengisian elektronnya karena ada 2 elektron maka diisi oleh di sini, Dek. Oke, Dek. Bisa ngikutin sampai di sini, Dek? Halo? Bisa, Pak. Oke. Nah, sekarang kalau semakin banyak atom-atom, oke? Semakin banyak atom-atom. Ini semakin dekat kan, Dek? Ya. Oke. Jadi perhatikan di sini. Jadi orbital bondingnya kalau 2 lithium dengan 2 lithium bergabung, maka diisi seperti ini. Nah, sekarang semakin banyak N atom sekarang. N atom. Nah, ini bisa penuh, Dek. Nah, ini juga penuh kan ya. Perhatikan ini semakin dekat. Nah, perhatikan. Nah, ini yang nantinya dikenal sebagai pita valensi dan pita konduksi, kira-kira seperti itu. Nah, saya bilang jarak energi antara orbital molekul, perhatikan ini menurun. Oke. Tadinya ini adalah besar kan ya. Oke. Perbedaan tingkat energinya, maka setelah makin banyak atom-atomnya, perbedaan tingkat energinya semakin kecil. Nah, suatu saat kalau jumlah atomnya semakin banyak, nah, jumlah atomnya semakin banyak. Nah, ini semakin rapat di sini kan antara pita valensi dengan pita konduksi, kira-kira seperti itu. Oke, jadi jarak antara pita-pita ini, pita ikatan ini, yaitu pita valensi dan pita konduksi itu semakin dekat. Sehingga apa? Dalam logam, elektron ini mudah ditransfer dari orbital bonding menuju ke anti bonding. Artinya dari pita valensi valensi ini menuju ke pita konduksi, kira-kira gitu. Nah, ini jadi untuk jumlah atom yang besar, tingkat-tingkat energi yang seperti ini bergabung membentuklah apa yang dikenal sebagai pita konduksi. Oke. Kalau satu atom ya seperti ini, kalau sebelum berinteraksi, kalau 2 atom antara lithium dengan lithium bisa membentuk seperti ini. Perhatikan masih jauh ya perbedaannya, tingkat energinya. Oke, semakin banyak, semakin mendekati perbedaan tingkat energinya antara bonding dengan anti bonding. Semakin banyak, ya semakin banyak kan kalau dalam suatu logam itu pasti jumlah atomnya banyak kan ya. Oke. Nah, ini nanti akan rapat, saling mendekat satu sama lain. Oke.
Nah, untuk jumlah atom yang besar, perhatikan sini, tingkat energi di sini akan bergabung membentuk apa yang dikenal sebagai tingkat energi. Oke. Nah, tingkat energi inilah yang dikenal sebagai tingkat energi. Jadi pita valensi, oke, dan ada pita konduksi. Kira-kira seperti itulah maksudnya. Oke. Nah, ini elektron yang mengisi pita energi terendah terlebih dahulu, oke, sesuai dengan teori pengisian elektron Aufbau. Perbedaan antara pita yang terisi dengan pita kosong menentukan sifat listrik material. Perhatikan ini. Jadi perbedaan energi antara pita yang terisi di bawahnya dengan pita yang kosong bagian atasnya itu akan menentukan sifat listrik material. Jelas, semakin dekat ya elektron semakin mudah berpindah. Nah, itu menyebabkan bahwa logam bersifat konduksi. Pita yang terisi elektron valensi disebut sebagai pita valensi, tadi sudah lihat. Pita yang terisi elektron valensi, artinya yang di bawahnya, dikenal sebagai pita valensi, sedangkan pita kosong di atasnya dikenal sebagai pita konduksi. Oke. Perbedaan energi antara pita valensi dengan pita konduksi dikenal sebagai perbedaan pita atau celah pita. Oke. Arus yang mengalir ketika elektron bergerak dari pita valensi ke pita konduksi, nah ini semakin mudah kalau semakin dekat. Oke deh ya. Bisa ngikutin deh yang berkaitan dengan geometri pita. Nah, ini kan kalau kaitannya dengan logam. Perhatikan, ini kan logam antara pita valensi dengan pita konduksi. Perhatikan, itu kan berhimpitan. Oke, pita valensi dengan pita tadi pita konduksi ya. Oke. Itu sangat berdekatan. Oke, ini pita valensi. Nah, perhatikan ini, itu berdempetan. Akibatnya apa? Karena berdempetan, ya otomatis elektron gampang pindah dari suatu pita valensi ke pita konduksi. Nah, itu yang menyebabkan logam berdasarkan teori pita atau model pita yaitu mudah menghantarkan arus listrik atau panas. Oke, bisa ngikutin deh, mengerti maksudnya teori pita, kaitannya dengan ikatan logam. Halo, karena ini elektro pasti akan banyak belajar berkaitan dengan ini ya. Bisa ngikutin deh? Bisa. Oke, saya lanjut ya, karena ini nanti merupakan bidang keahlian adik-adik semua sebenarnya ini ya. Oke, saya kira. Nah, sekarang kaitannya dengan semikonduktor. Oke, semikonduktor. Tadi kita sudah bahas yaitu pita valensi dengan pita konduksi. Kalau untuk logam, pita valensi dengan pita konduksi itu sangat berdekatan gitu ya. Oke, bersentuhan. Akibatnya elektron mudah berpindah dari suatu pita valensi ke pita konduksi. Nah, itu yang menyebabkan logam mudah mengantarkan arus listrik. Oke. Nah, beda dengan kalau isolator, perhatikan. Kalau isolator, nah ini cukup tinggi. Akibatnya apa? Supaya elektron di pita valensi bisa berpindah ke tempat pita konduksi itu diperlukan energi cukup besar. Oke, malah ini susah. Oke, susah sekali karena band gap-nya itu sangat-sangat besar. Beda dengan semikonduktor. Nah, kalau semikonduktor band gap-nya ini antara pita valensi dengan pita konduksi itu ada di antaranya. Oke, malah kalau semikonduktor, kita bisa membuat sedemikian rupa antara posisi antara pita valensi dengan pita konduksi. Oke, nah inilah semikonduktor berdasarkan band gap antara pita valensi dengan pita konduksi. Oke,
Oke, saya kira ini sudah kita bedain ya antara logam, semikonduktor, dan isolator berkaitan dengan perbedaan band atau perbedaan celah antara pita valensi dengan pita konduksi. Kalau logam berarti sangat berdekatan sehingga elektron mudah berpindah. Tapi kalau isolator kebalikannya, yaitu band gap-nya itu sangat besar sehingga elektron sukar untuk berpindah, akibatnya bersifat isolator. Nah, sedangkan semikonduktor ada di antara logam dan isolator. Nah, ini semikonduktor kita akan bahas sekarang. Oke, mudah-mudahan masih sepertinya. Oke, saya bahas bentar ya. Mudah-mudahan. Oke, semikonduktor. Nah, konduktor listrik semikonduktor dapat dimodifikasi melalui doping. Oke, kita bisa doping supaya semikonduktor itu bisa bersifat sebagai konduktor, bisa saja. Nah, doping ini melibatkan penambahan jumlah unsur yang dikontrol dengan hati-hati di dalam semikonduktor. Nah, ada dua tipe semikonduktor, ada tipe N, ada tipe P. Tipe N artinya tipe negatif, tipe P artinya tipe positif, kan kira-kira situ ya. Oke, disiapkan dengan doping di mana unsur kaya dengan elektron valensi. Jadi, karena kita tambahkan nanti doping yang memiliki banyak elektron, sehingga cenderung nanti akan bermuatan negatif. Contohnya yang ditambahkan adalah fosfor. Oke. Nah, elektron valensi ekstra donor mengisi tepat di bawah pita konduksi. Jadi sekali lagi, donor yang kita tambahkan sebagai ekstra donor ini itu nanti akan berada di bawah pita konduksi. Oke. Nah, sehingga perlu sedikit energi untuk memindahkan elektron dari tingkat donor ke pita konduksi, kira-kira seperti itulah. Sebaliknya, semikonduktor tipe P itu dibuat dengan doping dengan unsur-unsur yang miskin atau kurang valensi elektron, sehingga akan bersifat positif. Makanya ada tipe P. Oke. Misalnya kita tambahkan aluminium. Oke. Karena aluminium kan pita valensinya itu kecil, kira-kira situlah. Ya, artinya miskin elektron, kira-kira situ. Nah, kekosongan elektron valensi akseptor tepat di atas pita valensi. Jadi, yang kosongnya itu supaya mudah pindah elektronnya, maka aluminium atau doping yang kita tambahkan itu nanti ada di atas pita valensi, yaitu berdekatan dengan pita valensi. Oke. Nah, makanya kekosongan itu dikenal sebagai lubang atau kekosongan, kira-kira situ ya. Oke. Karena kan kekurangan elektron, kira-kira situ. Nah, ini perhatikan. Ini kan adalah semikonduktor, kan kira-kira seperti semikonduktor. Nah, supaya semikonduktornya ini bisa sifatnya mendekati logam, saya bisa tambahkan doping, oke, yaitu berkaitan dengan tipe N, arti kelebihan elektron. Itu tinggal menambahkan lebih banyak elektron valensi. Nah, pita valensi doping yang kita tambahkan itu tepat berada di bawah dari pita konduksi, kira-kira, sehingga karena di sini kelebihan elektron, maka dikenal sebagai semikonduktor tipe N, kira-kira seperti itu. Jadi doping dengan fosfor menambah elektron valensi ekstra. Perhatikan di sini ada menambah valensi ekstra. Nah, elektron ekstra donor mengisi pita terletak dekat dengan pita konduksi, sehingga elektron ini mudah pindah ke tempat pita konduksi. Kira-kira itu maksudnya. Itu tipe N. Sebaliknya tipe P. Nah, tipe P, nah kita tambahkan di sini contohnya aluminium sebagai dopan, misalkan. Nah, di sini lebih banyak kekosongan, artinya kurang elektron. Oke, kekurangan elektronnya. Sehingga kita tambahkan di dekat pita valensi, sehingga elektron-elektron dalam pita valensi ini mudah pindah ke tempat yang kosong atau ke tempat
tipe P, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi valensi mudah pindah ke elektron yang tipe P, artinya kekosongan. Jadi pembentukan silikon tipe P, artinya semikonduktor tipe P, umumnya aluminium kurang dari 4 elektron valensi, kira-kira seperti itu, sehingga dia kosong, Mas ya. Oke, sehingga ditempatkan nanti terletak di atas pita valensi. Perhatikan ini kan pita valensi. Jadi di atas ditempatkan nanti di atas pita valensi. Akibatnya apa? Elektron-elektron di sini mudah digerakkan ke tempat kekosongan atau ke tempat dopan tadi, ke tempat yang kekurangan elektron. Makanya dikenal sebagai semikonduktor tipe P. Kira-kira itu maksudnya. Oke, saya kira sekian dulu deh hari ini. Oke, nanti kita lanjutkan ya, biar tidak terlalu menghabiskan waktu. Saya kira lagi dikit lah kaitannya dengan semikonduktor tipe N, tipe P. Nah, karena sering juga karena adik-adik berkecimpung nanti bidang elektronik, ya nanti ya adik bisa memperdalam sendiri lah kira-kira gitu. Oke, saya kira cukup sekian dulu hari ini yang berkaitan dengan ikatan logam, termasuk kepadatan kristal ya kira-kira seperti itu. Oke, saya kira kita bisa ketemu nanti hari Kamis sore ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat adik-adik semua, sehingga kita bisa ketemu hari Kamis dan Jumat yang akan datang. Oke, selamat siang adik-adik semuanya. Sehat selalu ya. Semoga bisa dimengerti apa yang saya berikan tadi. Selamat siang, Pak. Terima kasih, 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 Pak.